Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Amirullah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta kawan-kawanku yang insya Allah dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat yang diberikannya, sehingga kita dapat bertemu di Zoom meeting kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat, keluarga, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Perkenalkan, nama saya Safitri Purnama Asih, selaku moderator dari kelompok 4. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Devina Putri Haryanto. Yang kedua, Dewi Ayu Sukmawati Sugianto. Dan yang ketiga, saya sendiri, Safitri Purnama Asih. Yang keempat, Rifana Maheswara. Dan yang kelima, Adinda Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bukti kebenaran dan relevansi ajaran Islam yang terbagi menjadi 3 materi, yaitu argumentasi kebenaran Islam, kontribusi Islam pada masa peradaban, dan relevansi Islam dengan peradaban masa depan. Dipersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Untuk materi yang pertama, argumentasi kebenaran Islam. Agama ialah keyakinan yang mendasari manusia untuk melakukan suatu bentuk peribadatan, salah satu bentuk norma yang disepakati dan diyakini serta dijalankan dalam kehidupan manusia. Tujuan untuk mencari kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan di dunia dan akhirat, terdapat 2 kebenaran Islam, yakni yang pertama ada akidah. Akidah menjelaskan tentang hakikat manusia yang sebenarnya dan tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi ini. Banyaknya bukti historis dan antropologis menunjukkan bahwa manusia-manusia terdahulu yang tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Tuhan ternyata mempercayai adanya wujud Tuhan. Usaha menjelaskan kebenaran Islam, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, masalah dalam diri dan lingkungan yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Ulama kaum muslimin telah berhasil menepis tuduhan tersebut. Salah satunya adalah ulama tafsir, al-mufassir. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan Islam. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan Islam. Yang kedua ada kontribusi Islam masa peradaban. Dalam sejarah, Islam dicatat dan diringkas menjadi 3 periode, yakni yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Masa di mana Islam tumbuh subur di berbagai belahan bumi, yang mana pada dasarnya Islam ini agama yang diemban oleh Rasulullah SAW dan para rombongan orang-orang pilihan untuk bertauhid, mengajak kepada pengakuan hanya ada satu Tuhan saja yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kontribusi Islam masa peradaban yakni 1. Perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah, pusat kota kerajaan Bani Abbasiyah. 2. Masa kepemimpinan Harun al-Rasyid pada tahun 785 sampai dengan 809 Masehi dan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi.
Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Yang B yaitu periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam. Perkembangan hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Zaman ini adalah Penaklukan Konstantinopel dari Kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Kontribusi kerajaan dalam peradaban yakni yang pertama yaitu disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Yang kedua, mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Inilah yang kita kenal dengan istilah Renaissansi. Yang ketiga, yaitu kegemilangan dunia barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Yang C, periode modern dari 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini para tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaru itu diantaranya seperti di Mesir terkenal nama Muhammad Abdullah, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, masa pemerintahan Bani Umayyah. Menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf yang semula-mulanya tidak bertitik. Yang kedua, masa kerajaan Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang agama, yaitu fikih, tafsir, hadis, dan kalam, dan tasawuf. Yang ketiga, penerjemahan buku Ibnu Rushd ke dalam bahasa Eropa Barat. Yang keempat, diterjemahkan buku Ibnu Sina yang salah satu karyanya berjudul Al-Qanun fi al-Tib sebagai rujukan pada bidang ilmu kedokteran dunia, khususnya dunia Barat dan Eropa. Relevansi Islam dengan peradaban masa depan. Relevansi memiliki konsep menggabungkan kedua hal menjadi satu gabungan. Relevansi Islam dengan peradaban masa depan berarti Islam yang memiliki hubungan dengan peradaban di masa depan.
Relevansi Islam peradaban masa depan. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, bukti kebenaran Islam untuk masa depan. Dan yang ketiga, relevansi Islam terhadap sains. Yang pertama ada proses masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu Islam itu masuknya nggak secara langsung. Karena kan di Indonesia kan ada kerajaan-kerajaan. Udah gitu sosial ekonominya juga berbeda. Jadi Islam itu masuknya secara bertahap. Nah, ada sumber-sumber yang mendukung bukti bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Di antaranya ada berita dari Arab. Berawal dari pedagang Arab yang datang ke Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Dan terbukti dengan adanya istilah Zabak, Zabai, dan Sribusa. Zabak, Zabai, dan Sribusa ini tuh istilah untuk Kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu menjadi pusat maritim di Indonesia. Terus yang kedua ada berita Eropa. Berawal dari datangnya Marco Polo tahun 1292 Masehi dan mendarat di Sumatera bagian utara. Jadi waktu itu Marco Polo ini mau pulang dari Cina ke Eropa. Terus Kaisar Cina itu menitipkan putrinya untuk dipertemukan sama Kaisar Romawi. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Marco Polo ini mendarat di Sumatera bagian utara dan bertemu dengan kerajaan Samudra yang ibu kotanya itu Pasai. Terus yang ketiga ada berita India. Berawal dari pedagang India dari Gujarat yang aktif menyebarkan agama Islam ke penduduk, terutama penduduk-penduduk di daerah pesisir. Kemudian berita Cina. Berawal dari catatan Mahuan yang menyebutkan bahwa ada saudagar-saudagar Islam yang tinggal di Pulau Jawa sekitar tahun 1400. Dan yang terakhir ada sumber dalam negeri. Berawal dari ditemukannya batu di Leran di Gresik yang menggunakan bahasa Arab. Nah, batu ini tuh menceritakan kisah meninggalnya perempuan bernama Fatimah. Nah, setelah itu ada bukti baru, yaitu ditemukannya makam Sultan Malikul Soleh di Sumatera Utara, kemudian ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Next. Selanjutnya ada bukti kebenaran Islam untuk masa depan. Ini ada kecocokan pendapat para ahli dengan Al-Quran. Yang pertama itu ada pendapat dari Leo Tolstoy. Leo Tolstoy itu berpendapat bahwa suatu saat itu Islam akan menguasai dunia karena Islam menggabungkan antara ilmu dengan hikmah. Nah, ini tuh sejalan sama Al-Quran surah Al-Fat ayat 27 yang menceritakan tentang kemenangan orang-orang beriman untuk menaklukkan Mekah. Selanjutnya, ada pendapat dari Herbert Wells. Herbert Wells ini berpendapat bahwa dunia itu dalam kesengsaraan hingga akhirnya Islam datang membawa ketenangan. Nah, ini sejalan sama Al-Quran surah Al-Imran ayat 19, yang artinya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Selanjutnya, pendapat dari Michael Nostradamus. Jadi, si Michael Nostradamus ini berpendapat bahwa Islam akan menjadi agama yang terkenal di Eropa. Dan kenyataannya, Islam menjadi agama mayoritas di Rusia. Jadi, ada ahli Katolik yang bilang kalau misalkan di Rusia itu sekarang Islam itu udah berkembang. Bahkan suatu saat nanti, Rusia ini bakal menjadi negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Next. Berikutnya, relevansi Islam terhadap sains. Yang pertama, menurut Profesor Yoshide Kozai. Nah, Profesor Kozai ini tuh berpendapat bahwa bintang itu berasal dari asap. Asap itu berkumpul terus membentuk cahaya. Nah, terus si Kozai ini ketemu sama Syekh Zindani. Syekh Zindani ini tuh ngasih ayat, yaitu surah Al-Fusilat ayat 11. Artinya itu, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan bumi, datanglah kamu, keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab,
kami datang dengan suka hati. Lalu karena adanya ayat ini, si Profesor Kozai ini jadi takjub sama Al-Quran. Terus yang kedua, Profesor Marshall Johnson. Menurut profesor ini, perkembangan janin, jadi itu dia meneliti perkembangan janin. Terus awalnya itu dia nggak percaya, kenapa sih kok di Al-Quran ayat surah Al-Mu'minun ayat 13 itu kan menceritakan tentang janin ya. Kok bisa benar gitu, dia tuh nggak percaya. Kok bisa benar, kenapa kayak gini? Akhirnya dia meneliti, menafsirkan, sampai akhirnya dia benar-benar takjub sama surah Al-Mu'minun ini gitu. Dan dia tuh langsung berpendapat bahwa, oh iya ya, Al-Quran tuh bukan buatan manusia, Al-Quran itu buatan Allah. Karena Al-Quran itu kan udah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sedangkan apa yang ia teliti itu termasuk ke sains modern kan, yang usianya itu belum mencapai 1000 tahun gitu. Terus yang berikutnya ada pendapat dari Profesor Kate Elmore. Sama kayak Profesor Marshall, kalau Profesor Kate ini tuh meneliti tentang reproduksi manusia gitu dan embriologi. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Maurice Busail. Nah, meneliti mumi Fir'aun. Jadi si Profesor Maurice ini tuh dari Perancis. Dia ini saat itu tuh memimpin penelitian tentang mumi Fir'aun. Terus dia kan masih ada sisa-sisa garam gitu kan. Terus dia berpikir, kok kenapa bisa ya? Ini kan dari laut nih tenggelam. Kenapa bisa jenazahnya utuh gitu? Terus dia ini diskusi sama ilmuwan Muslim. Terus dikasih tuh surah Yunus ayat 92. Dan dia langsung takjub. Akhirnya dia memeluk Islam karena dia takjub sama Al-Quran. Dan terbukti bahwa Islam itu memiliki kecocokan dengan peradaban masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.